Di sini saya akan menjelaskan pengertian VPS. VPS atau Virtual Private Server adalah identik dengan teknologi server tidak tentang sistem operasi dan perangkat lunak yang memungkinkan sebuah mesin dengan kapasitas besar dibagi ke beberapa virtual mesin. Jenis VPS terbagi menjadi 4. Yang pertama OpenVPS, kedua KVM, ketiga HVM, keempat Hyper-V. Kemudian yang pertama saya akan menjelaskan OpenVPS. OpenVPS adalah jenis server menggunakan sistem operasi yang bekerja pada kernel yang bisa digunakan oleh website golongan menengah ke bawah, tetapi jarang digunakan oleh website sudah terkenal. Bahkan pengguna researcher OpenVPS ini juga cenderung lebih rendah daripada VPS lainnya. Kedua, KVM kernel basis virtual machine adalah salah satu keunggulan yang paling mencolok. VPS ini dibandingkan dengan OpenVPS adalah bisa langsung berinteraksi dengan hardware-nya. Sedangkan OpenVPS harus menggunakan sistem operasi untuk dapat terhubung apabila memerlukan visualisasi server penuh, maka KVM menjadi pilihan VPS yang patut dicoba. Ketiga, HVM atau Hardware Virtual Machine adalah pada dasarnya virtualisasi HVM atau Hardware Virtual Machine berada di tingkat kernel. Bahkan HVM juga membebaskan penggunaannya untuk menggunakan hardware secara penuh. Fitur-fitur keunggulan yang disediakan oleh HVM juga membuat website besar menyukai VPS kategori ini. Keempat, Hyper-V adalah jenis virtualisasi VPS yang sangat cocok untuk Windows OS. Namun biaya VPS ini lebih mahal dibandingkan dengan yang lain dan belum termasuk membayar lisensi Windows OS-nya. Selanjutnya ada prinsip dasar VPS. Ada beberapa prinsip dasar VPS, diantaranya sebagai berikut. Pertama, VPS bekerja seperti sebuah server yang terpisah. Kedua, VPS memiliki prosesor, user, file, dan menyediakan full root access. Ketiga, setiap VPS memiliki address port number, tables, filtering, dan routing rules sendiri. Keempat, VPS dapat melakukan konfigurasi untuk sistem dan aplikasi. 5. VPS dapat memiliki sistem libraries atau mengubah menjadi salah satu sistem libraries yang lain. Yang keenam, setiap VPS dapat delete, modify apa saja termasuk file yang ada di dalam root, menginstal software aplikasi sendiri atau mengonfigurasi root application software. Adapun beberapa prinsip dasar VPS juga memiliki berbagai fungsi dan kegunaannya diantara sebagai berikut. Pertama, menyediakan web hosting. Kedua, sebagai backup server. Ketiga, sebagai file server atau storage server. Keempat, sebagai server desktop. Kelima, sebagai host server untuk VPN dan tunneling. Keenam, application hosting dengan virtual private server. Ketujuh, development atau research environment. Kedelapan, educational outputs. Cara kerja dan faktor pemilihan VPS. Ini sih VPS hosting adalah server hosting fisik yang dibagi-bagi kembali menjadi virtual teknologi. Virtualisasi server digunakan sebagai server hosting yang tersendiri. Komponen yang dibutuhkan dalam konfigurasi VPS. Yang ke-1, portal atau website. Kedua, korporate. Ketiga, web developer. Keempat, TV atau radio. 5, aplikasi khusus seperti map server.
Cara kerja VPS. Alur kerja VPS dimulai dari server fisik berupa komputer yang divirtualisasi di server. Inilah tempat di mana kita dan seluruh user lain menyimpan file database yang dibutuhkan untuk website. Faktor yang dapat diperhatikan dalam memilih VPS di Indonesia. Server Indonesia untuk VPS. Hosting server Indonesia berupa komputer yang digunakan untuk menyimpan data, umumnya untuk website yang terletak di Indonesia, sehingga lazim disebut sebagai Indonesia Internet Exchange. Beberapa implementasi hosting server Jakarta antara lain: 1. Tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi konektivitas internasional dari SP Indonesia yang digunakan para klien. Kedua, cepat bila diakses dari Indonesia karena routernya teknologi pendek. Ketiga, bandwidth internasionalnya relatif lebih kecil sehingga saat proses pengiriman email tidak secepat hosting server user. Keempat, relatif lebih lambat jika diakses dari luar negeri. Pilihan VPS: 1. Hard disk, 2. Operating system atau OS, 3. Backup, 4. Lokasi. Pilihan hard disk. Yang 1, SATA. SATA berupa cakram yang cukup handal dengan kapasitas penyimpanan yang tinggi, tetapi dengan kemampuan baca tulisan yang lebih lambat biasanya digunakan untuk backend hosting terbatas atau backup saja. Yang kedua, SAS memiliki kemampuan lebih tinggi daripada SATA, dapat beroperasi lebih cepat dengan kinerja baca atau tulis yang lebih tinggi, namun kapasitas penyimpanan lebih rendah. Ketiga, CCD. CCD menawarkan kemajuan besar melalui disk mekanik dalam hal kinerja yang sangat bisa diandalkan. Bisa dikatakan bahwa SSD identik dengan teknologi penyimpanan data masa depan. Pilihan operating system atau OS ada dua pilihan. Yang ke-1 VPS Linux, kedua VPS Windows. Yang backup. Backup merupakan proses menyalin data ke dalam suatu media penyimpanan untuk mengamankan data dari hal yang tidak digunakan, seperti data hilang, data yang rusak, atau korup. Ya, lokasi server. Lokasi terpengaruh terhadap koneksi antara klien dan server, meskipun tidak terlalu sering dipermasalahkan. Beberapa pengguna mempertimbangkan faktor ini untuk mengurangi delay yang terjadi pada saat pengiriman data dari dan ke server. Dan juga pengguna membutuhkan keamanan dan rasa percaya data centernya aman. Sebaiknya memilih lokasi server VPS yang terdekat dengan pelanggan website. Situs yang menyediakan penyewaan VPS hosting: 1. www.jagoanhosting.com, 2. www.siteground.com, ketiga www.inmotionhosting.com, keempat www.hosting.com, kelima www.hostgator.com, keenam www.dewaweb.com, ketujuh beyond.co.id, 8 www.rumahweb.com, 9 www.hosttigercore.id, 10 idcloudhost.com.